Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Elsa Fitria dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Optimalisasi Produksi Tahu Menggunakan Program Linear Metode Simplex. Selamat menyaksikan. Rumah produksi adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Meskipun tahu merupakan makanan khas Kediri, namun tahu juga merupakan makanan favorit di Indonesia, sehingga hampir di seluruh Indonesia sudah terdapat rumah produksi tahu. Salah satunya yaitu rumah produksi tahu di Kabupaten Ciamis. Harga bahan baku pembuatan tahu yaitu kedelai mengalami kenaikan harga. Para produsen merasa bingung dalam menangani permintaan tahu dari konsumen. Kenaikan harga bahan baku kedelai berdampak pada jumlah pembeli dan omset menjadi menurun, yang membuat beberapa produsen tahu berhenti mendistribusikan dan menutup usahanya. Rumah produksi tahu yang berada di Kabupaten Ciamis ini telah berdiri cukup lama. Rumah produksi tahu ini mampu mempertahankan eksistensinya di antara banyaknya rumah produksi skala kecil sejenisnya yang telah gulung tikar, karena tidak mampu menghadapi kenaikan harga bahan pokok. Dengan sumber daya manusia yang tidak banyak, untuk memaksimalkan produksi tahunya, rumah produksi ini memperkecil ukuran tahu agar tetap mendapatkan keuntungan, walaupun keuntungan yang didapatkan tidak maksimal. Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini ingin meneliti pengelolaan dari rumah produksi tahu. Penulis juga berusaha mengembangkan strategi usaha untuk mengembangkan produksi tahu agar dapat mengoptimalkan jumlah produksi tahu, bahkan mampu berkembang. Penentuan jumlah produksi tahu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dapat diselesaikan dengan menggunakan model program linear dengan metode simplex. Metode yang digunakan di sini yaitu dengan observasi secara langsung ke lapangan. Bahan penelitian didapatkan melalui studi literatur dari materi-materi penelitian yang bersumber dari beberapa artikel, dan pengumpulan data dari pemakaian sumber daya yang telah dilakukan selama 1 bulan di rumah produksi. Agar memperoleh hasil optimum, data yang diperoleh dari hasil observasi diolah dalam aplikasi QM for Windows. Data yang disajikan yaitu berupa tabel dan gambar. Di sini ada program linear. Program linear yaitu suatu program yang digunakan sebagai metode untuk memecahkan suatu masalah seperti pengalokasian sumber daya dengan tujuan akhir, yaitu menentukan nilai optimum, minimum, atau maksimum. Yang kedua ada metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal, yang meliputi banyak pertidaksamaan dan banyak variabel. Selanjutnya ada QM for Windows. QM adalah singkatan dari Quantitative Method, yang merupakan sebuah perangkat lunak untuk produksi atau manajemen operasi. Quantitative Method, manajemen ilmu pengetahuan, dan operasi penelitian. Aplikasi ini gabungan dari QM dan POM. Jika dibandingkan dengan POM Windows, modul-modul yang tersedia pada QM for Windows lebih banyak. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Ada 3 tahapan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini. Yang pertama yaitu metode dan tahapan penelitian. Yang kedua lokasi penelitian dan data. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada metode dan tahapan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah melakukan observasi di rumah produksi tahu serta pengambilan sumber-sumber informasi dari beberapa literatur ilmiah dan wawancara dengan pemilik rumah produksi tahu. Penulis juga mengkaji literatur terkait pemrograman linear, metode simplex, dan optimalisasi keuntungan penjualan. Selanjutnya ada lokasi penelitian dan data. Penelitian dilaksanakan pada rumah produksi tahu yang berada di Kabupaten Ciamis.
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal penulis dan tahu merupakan makanan favorit yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program linear metode simplex. Meliputi pendefinisian variabel, interpretasi parameter, penyusunan model mencakup fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi lain yang terkait. Pada proses pengolahan dan analisis data, untuk meminimalkan kerumitan proses perhitungan, maka digunakan software PMQM. Data yang digunakan sebagai alat pengukuran dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan wawancara. Diketahui rumah produksi tahu ini memproduksi 2 jenis tahu, yaitu tahu putih dan tahu takwa. Dalam sehari biasanya melakukan 3 kali produksi tahu putih dengan sekali produksi sebanyak 200 tahu dan 2 kali produksi tahu takwa dengan diperoleh 150 buah tahu. Keseluruhan bahan baku produksi ini yaitu kacang kedelai, cuka, air, kunyit, garam, dan bahan bakar. Beberapa tahapan produksi tahu yaitu pertama, perendaman kacang kedelai, kedua, mencuci kacang kedelai, ketiga, proses pendidikan, keempat, adonan disaring menggunakan kain, kelima, penggumpalan, yang keenam yaitu pencetakan, ketujuh, pengirisan, dan yang terakhir yaitu perebusan. Di sini terdapat tabel 1 yaitu data produksi tahu di rumah produksi tiap harinya pada tahun 2022. Di sini bahan-bahannya itu ada kacang kedelai, kayu bakar, solar, cuka, kunyit, garam, kapasitas produksi, waktu pengerjaan, dan keuntungan. Selanjutnya itu menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah fungsi dari variabel keputusan yang dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, di sini fungsi tujuannya yaitu untuk memaksimalkan produksi tahu setiap harinya. Di sini Z sama dengan 23.000 X1 min 36.500 X2. Menentukan fungsi kendala dan mengubah ke dalam model matematika dengan menambahkan variabel select. Di sini ada kacang kedelai, kayu bakar, solar, cuka, kunyit, garam, kapasitas produksi, waktu pengerjaan, dan ada batasan non negatif. Selanjutnya kita akan menyusun persamaan model matematika yang terbentuk ke dalam tabel simplex. Fungsi kendala dan tujuan yang telah diubah menjadi bentuk baku metode simplex dengan menambahkan variabel select yang disusun dalam tabel awal simplex seperti ditampilkan pada tabel 2. Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Nah, kolom kunci itu sendiri ditentukan dari koefisien fungsi tujuan. Untuk mendapatkan koefisien nilai tujuan maksimum, maka kolom kunci yaitu kolom dengan koefisien negatif terbesar yang dapat dilihat seperti tabel 3. Selanjutnya baris kunci yaitu baris yang memiliki indeks terkecil. Dari data yang ada pada baris kunci bisa dilihat pada tabel 5. Indeks didapat dari nilai kanan dibagi oleh nilai kolom kunci yang berkaitan. Jadi, indeks terkecil mengikut sertakan nilai negatif 0. Dalam perhitungan indeks, maka dihasilkan tabel tidak layak atau tidak didapatkan hasil optimum. Kita akan menentukan perpotongan kolom kunci dan baris kunci, yaitu elemen sel atau angka kunci. Dari tabel simplex dapat diketahui angka kuncinya adalah 500. Selanjutnya, kita akan melakukan tahap iterasi dengan mengubah variabel keputusan dan membagi baris kunci dengan angka kunci yang direpresentasikan pada tabel 6. Terakhir, kita akan mengubah nilai-nilai di luar baris kunci hingga tidak terdapat nilai negatif baris baru. Selanjutnya di sini ada persamaan S4 sampai persamaan S8. Di sini ada tabel 7 yang berisi iterasi pertama. Berdasarkan tabel 7, karena nilai Z masih ada yang bernilai negatif, maka iterasi akan terus dilakukan sampai didapatkannya nilai Z positif yang optimal. Yang pertama, kita akan membuat lembar hitung dengan memilih modul linear programming, lanjut ke input jumlah fungsi variabel dan fungsi kendala. Bisa dilihat pada gambar nomor 1. Kedua, ada input fungsi tujuan dan fungsi kendala pada PMQM.
bisa dilihat seperti gambar 2. Yang ketiga yaitu mengklik solve, maka akan diperoleh solusi pengolahan data linear programming dengan metode simplex dari PMQM. Di sini gambar 3 yaitu hasil penyelesaian metode simplex dengan menggunakan aplikasi PMQM. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian dapat disimpulkan kondisi optimal produksi pada rumah produksi tahu ini dapat diperoleh dengan produksi jumlah tahu sebanyak 2,55 kali dan produksi tahu takwa sebanyak 3,27 kali. Dengan keuntungan maksimum yang didapatkan sebesar 178.000 per harinya. Metode simplex dapat digunakan sebagai sumber acuan dalam mengambil keputusan. Dan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar dapat mendapatkan variabel lain sehingga memperoleh keuntungan yang lebih optimal dan dapat dikembangkan dengan metode yang lainnya sehingga dapat dikembangkan menjadi suatu aplikasi. Sekian presentasi dari saya, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.